Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Julia Septiani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan dan pengawasan bank syariah. Pertama, apa sih pembinaan? Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek seperti kelembagaan bank, kepemilikan bank, kepengurusan bank, kegiatan usaha bank, pelaporan bank, serta lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pengawasan bank adalah proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya berada di fungsi. Fungsi pembinaan menitik beratkan pada regulation atau regulasi, sedangkan fungsi pengawasan menitik beratkan pada supervision atau penyeliaan. Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi yang bertanggung jawab membina dan mengawas itu Bank Indonesia. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 ditentukan landasan hukum kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan penjelasan mengenai usahanya sebagai berikut. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, bank ini wajib menyampaikan laporan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia. Adapun ayat 2 dan 3 berbunyi, ayat 2 berbunyi, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya. Jadi, buku-buku dan berkas itu tidak boleh disembunyikan, harus berani memperlihatkan kepada Bank Indonesia. Ayat ketiga berbunyi, keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Jadi, laporan yang menyangkut tentang usaha bank tersebut dan buku-buku, berkas-berkas yang menyangkut usahanya tersebut itu sifatnya rahasia. Tidak boleh ada orang lain yang mengetahui kecuali omang gue itu berhak mengetahui. Kemudian, fungsi pembinaan dan pengawasan perbankan pada dasarnya merupakan tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Kedudukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah atau DPS telah diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ia menjelaskan bahwa belum ada ruang yang cukup bagi DPS untuk bertugas. Jadi, DPS itu tidak boleh ikut campur dalam urusan pengawasan dan pembinaan bank. Kemudian, ketentuan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kewenangan DPS dalam pengawasan perbankan syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Masih belum memungkinkan bagi DPS untuk melaksanakan tugas pengawasan syariah dengan baik. Jadi tugas DPS itu hanya memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kemudian, pengawasan dilaksanakan dengan cara 1. Menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan US. Jadi, kalau bank itu tidak sehat, itu bisa diberhentikan usahanya.
Kemudian, memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank. Dokumen dan data-data tersebut itu sebagai bukti kejelasan, bukti kesehatan bank tersebut. Kemudian, memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu jika ada penyelewengan. Jadi bank itu wajib melakukan blokir terhadap rekening tertentu. Kemudian, menugaskan kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan atas nama Bank Indonesia. Jadi kantor akuntan publik itu juga bisa melakukan pemeriksaan, tapi atas dasar perintah dari BI menggunakan nama Bank Indonesia. Kemudian melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Nah, atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah menyelesaikan seluruh kewajibannya. Biasanya pencabutan itu karena bank itu tidak sehat. Selanjutnya, adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka lingkup pengaturan dan pengawasan perbankan yang mencakup pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank sekarang merupakan tugas dan wewenang OJK. Jadi, yang asalnya pembinaan dan pengawasan itu menjadi tugas Bank Indonesia atau BI, sekarang itu setelah ada OJK itu beralih fungsi jadi tugasnya OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.